pengen cerita horor yang penakut di skip aja. Kali ini aku mau ceritain kisah horor yang dialamin sama wawa aku yang kita sebut aja namanya Nina, Wak ya. Jadi kejadian ini Nina alami pada saat dia ini bekerja di sebuah restoran bintang 5 di Jakarta. Kejadiannya terjadi tahun 2018 lalu, Wak. Nah, jadi ceritanya hari itu restoran tempat Nina ini bekerja, salah satu hallnya ini di booking selama 5 hari untuk acara perhimpunan pengusaha kayak gitulah, Wak. Nah, sebelumnya setiap ada yang booking hall di restoran itu untuk wedding ataupun untuk gathering nggak pernah ada masalah. Tapi kali ini permintaan dari si klien ini agak janggal gitu, Wak, karena permintaannya tuh agak aneh. Mulai dari permintaan meja tambahan yang kemudian meja itu tidak ada yang boleh pakai, dan permintaan untuk selalu menyalakan dupa di setiap sisi hall. Nah, karena tuntutan profesional pekerjaan, semua permintaan itu ya tetap dilakukan aja. Dan walaupun terasa janggal, Wak, Nina ini juga nggak terlalu ngambil pusing ya kan. Nah, hari pertama sampai hari ketiga acaranya berlangsung dengan lancar, nggak ada apa-apa nih. Sampailah tiba di hari keempat, tepatnya sekitar jam 9 malam, salah satu temannya Nina ini kesurupan dan dia berbicara pakai bahasa Mandarin, Wak, yang intinya dia minta acara itu untuk dihentikan. Nah, temannya Nina yang kesurupan ini teriak kencang kali, Wak, sampai-sampai terdengar di pos security depan, Wak. Padahal jaraknya lumayan jauh loh, Wak, sekitar 500 meter lah gitu. Tapi sayangnya pada saat itu manajer restoran itu tetap meminta acara ini ya udahlah tetap berlangsung aja lah gitu. Mereka udah bayar, udahlah acara tetap dilangsungkan tuh. Nah, singkat cerita setelah acara ini tetap berlangsung, Wak, Nina pun mengalami kejadian yang nggak masuk akal juga, dimana pada saat dia membawa makanan panas menggunakan tray atau nampan untuk disajikan, tiba-tiba saja Nina ini merasa kayak ada yang narik kakinya gitu loh, Wak. Ditarik gitu kan, otomatis terjatuh lah si Nina dan membuat semua makanan panas yang sedang Nina bawa itu tumpah semua. Nah, anehnya setelah kejadian makanan tumpah itu, Nina merasa badannya sebelah kanan itu kayak nggak bisa gerak, Wak, kayak orang stroke. Nina nggak ngerasa sakit apa kayak gimana-gimana, enggak. Tapi setengah badannya itu betul-betul terasa kaku kali, Wak, dari kepala sampai kaki. Sampai-sampai Nina ini harus dipapah 8 orang temannya untuk sampai di kosnya dia, Wak. Nah, melihat keadaan Nina, teman kosnya si Nina ini pun berinisiatif manggil orang pintar. Kita panggil aja lah nama orang pintar ini Bunda Arum, Wak ya. Nah, baru aja Bunda Arum ini sampai di kos mereka, tiba-tiba Bunda Arum ini nyeletuk, "Wah, Nina, kamu itu calon tumbal," katanya. Dan gak lama kemudian Bunda Arum ini pun memeganglah kepalanya Nina dan berbicara pakai bahasa Mandarin, Wak, selama kurang lebih 3 jam pakai bahasa Mandarin. Dan setelahnya kondisi Nina pun berangsur membaik ya. Nah, sebelum pulang Bu Arum ini pun berpesan kalau lebih baik kamu izin aja dulu, nggak usah kamu masuk kerja besok, istirahatlah dulu nak gitu kan. Nah, mendengar hal itu Nina pun menyetujuinya, baik Bunda, besok aku mau izin aja gitu. Nah, terus, Wak, keesokan harinya, tepatnya di siang hari, tiba-tiba saja Nina mendapatkan kabar dari teman kantornya kalau salah satu karyawan di tempat dia bekerja itu meninggal dunia akibat tertimpa lift barang. Aduh, merinding aku. Dan kalian tahu, tempat temannya tertimpa lift barang itulah tempat Nina terjatuh gara-gara ada yang narik kakinya, Pak. Karyawan lain mengatakan kalau kondisi teman mereka yang meninggal ini begitu parah, bahkan kulit kepala hampir terlepas saking parahnya tuh kalian. Dan yang anehnya lagi, Wak, pada saat lift barang ini diperiksa tidak ada kerusakan berat di lift itu. Dan setelah kejadian itu pula pihak manajemen restoran berpesan untuk tidak menyebarkan berita soal kejadian ini. Makanya tadi di awal nggak aku samarkan namanya si Nina ini kan. Itu juga permintaan Nina sih. Nah, kejadian yang menimpa kawannya ini Nina ceritakan juga ke Bunda Arum, Wak. Masih ingat kan? Dan kalian tahu Bunda Arum ini bilang apa? Jadi ternyata salah satu pengusaha yang datang ke acara kemarin itu melakukan perjanjian pesugihan agar usahanya lancar. Nah, imbalan atau tumbal yang dibutuhkan adalah jiwa manusia yang sedang menstruasi yang berada tidak jauh dari tamu tersebut. Nah, sebenarnya yang mau ditumbalin siapa? Itulah Nina, tapi meleset, kenalah ke kawan dia yang lain, Wak. Dan akhirnya sejak kejadian karyawan meninggal tertimpa lift itu, satu persatu karyawan pun resign semua, termasuk Nina. Aduh.